Nonton. Semangat mama, iya. Ada 3 sayang kakaknya Pires. 4 dengan aku sendiri. Aku juga bekerja sayang. Jadi kalau hanya aku main perintah-perintah saja tidak etis juga ya sayang. Ya. Mungkin tidak etis juga kalau seandainya saya ini hanya main perintah-perintah. Tapi aku juga bekerja kak. Tapi kalau kerja yang diulang-ulang terus capek aku. Curhat mama Ani secara langsung. Kerja harus suruh, tidak ada inisiatif. Tapi kalau iparku kecap manis itu kak, oh tidak perlu aku capek bicara loh, rame yay. Memang ya, tidak perlu aku bicara 10 kali kayak gini. Ike, ambil nasi ya, taruh di piring ini, kan masih ada daging nih. Iya ibu. Datanglah dia, bawa dengan nasi kosong, dengan piring yang baru. Ike, nasi dengan daging tadi di mana? Saya sudah buang ibu. Pak mau makan, iya. Bawa hanya piring kosong. Nasinya mana? Pak mau makan adek. Karena betul kak. Kakak tidak percaya, tanya sendiri kak. Kakak tidak percaya, tanya sendiri. Ada orangnya di belakang. Ambil rok Nesa. Rok. Tidak pakai kompor sayang, mama Ani pakai ini. Ini baru gosip. Oh, aku tidak bisa omong di belakang aku. Itu bukan tipe mama Ani, itu untuk orang omong di belakang. Ya, itu nanti Parico. Dia agak koneknya tidak terlalu bagus. Mana ini? Ambil baskom. Biasanya kan begini ada baskom. Buang. Sana makan. Tuh, kalau lo rame dengan kecap manis kak, saya datang tuh isi Adel nih bagus nih. Adel. Padahal Adel kan dulu sini. Aduh, beta suruh ambil dia baskom, dia pergi ambil gelas. Kau jadi surga, ampuni dosa aku Tuhan Yesus. Nona, nanti minggu ini lu cari kerja di tempat lain, nah? Pulang sudah. Sonde kak, pulang su. Sonde kak, dia ambil gelas. Sonde kak, 18 tahun saya rasa cukup cukup dewasa ya kak. Dia ambil gelas. Sudah le kak. Sudah kan di depan penonton ku suruh ya, biar dia cari kerja lain Saka. Sudah. Capek aku kak. Satu kilo harga beras 15 kilo saya. Jangan sampai Sonde dengar.
Mungkin ya kak, tapi kalau berulang kali kira-kira dengar kosonde itu. Maksudnya kalau umpamanya pekerjaan ini, iya 15.000 sayang 1 kilo. Tidak kan, nanti aku suruh dia pulang aja. Karena dia memang agak sedikit apa. Sudah berulang kali kak, bukan baru 1 kali, jadi mungkin kayaknya dia harus. Enggak. Daripada aku darah naik kak, jangan. Ya, kasihan nanti anak orang ku marah-marah terus toh. Sejak dia datang sudah tidak connect sampai sekarang. Jadi kalau kerja begini kak, agak sedikit ribet kalau dengan orang yang kurang connect, bahaya. Ya, nanti takutnya kita suruh taruh di dalam gula, dia taruh garam, begitu. Jadi takut aku. Daripada aku nantikan terkesan marah-marah terus orang. Dia dengar kak Vini, tapi mencerna itu lamban. Adel bagus, biar dia kecil. Ya. Jadi daripada kita marah-marah anak orang, mending baik-baik aja aku kasih tahu dia, mending. Tidak bisa kak, kalau kerja begini denganku, nanti aku emosi, nanti dibilang orang galak, ganti anak kerja terus. Sudah ada bahasa begitu kak. Saya ini ganti anak kerja terus karena saya ini maki-maki anak kerja saya. Ya, anak kerja saya itu saya maki-maki. Laura sudah punya kedai. Laura sudah punya kedai. Jangan sampai dia tidak tahu bahasa Indonesia. Mama tahu lah saya. Tahu. Aku kasih tahu dia. Itu aja aku takut lagi. Ya, karena aku omong atau tidak pun dia. Jangan dan sepi. Nggak tahu aku. Nanti aku suruh dia pulang aja kak. Aku bilang tadi aku nggak jadi minum. Ada dan suruh. Biar nanti ada yang minum aja. Nanti kak bertahan. Dia sudah tahu baskom, mungkin dia tahu bokor. Iya. Oh tadi mama suruh ambil bokor nih. Bokor baskom tuh. Iya. Ini Laura kak. Laura itu sudah buka kedai sendiri. Laura sudah buka kedai sendiri. Halo sayang. Dia sudah buka kedai sendiri, dia sudah punya usaha sendiri, jadi tiap hari dia sudah penghasilan sendiri. Cuman malam baru dia buka. Anak-anakku nongkrong duduk di situ. Dia bilang, "Ibu, orang suruh saya bikin pentolan atau solome. Soalnya di situ dengan gorengan kan oke." Saya bilang, "Oke, nanti saya fasilitasi dia punya rombong dan ibu akan ajar kamu sebaik mungkin untuk membuat sebuah pentolan. Rasanya enak, kamu bisa mendapatkan pekerjaan dari itu." Rombongnya kan harganya 1 juta lebih. Cuman dia kan pasti tidak punya uang kan. Jadi biarlah. Nanti saya yang akan mengajarkan dia. Laura itu 1 tahun lebih denganku kak. Jadi uang yang dari dia 400 sampai 800 ribu dia punya gaji itu dia bertahan dengan saya, itu luar biasa sih Laura. Dari saya merintis saya 2019, saya sudah 2019, 2020, 2023 saya buka lagi, 2023 itu saya buka lagi dengan jualan nasi 2 kilo, 3 kilo sampai dengan sekarang sudah berpuluh-puluh kilo ya Laura dengan saya. Dari penghasilan yang sedikit sampai penghasilan yang sudah wow luar biasa, Laura menemani saya. Jadi dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah si Adel ini tipenya cepat juga menanggapi. Ya, Adel itu kalau saya kasih tahu dia berapa dia tahu. Dan saya sudah kasih tahu Adel, karena bahasanya kan sama si Adel kak. Si siapa namanya ini? Si Zinda sama si Eke ini bahasanya kan sama kak.
ya, bahasanya sama. Terus saya bilang sama ini apa namanya, ini Adel, tolong kasih tahu mereka Del apa saja yang harus diberitahukan, ya. Ma cerita-cerita dong di live pasti dong malu. Kenapa malu, Kak? Ya, kenapa malu? Ya, saya merasa bahwa ini semua pembelajaran hidup buat mereka. Begitu. Saya menceritakan kehebatannya Lora, Mei itu bantu mereka untuk kalau anak-anak saya, anak-anak kerja saya tidak malu. Ya. Ya, biasa. Ya, anak-anak kerja yang kerja dengan saya tidak boleh malu, Kak. Ya. Tidak boleh malu, itu sebuah kesuksesan. Saya kasih tahu mereka pada saat mereka datang ke sini. Ya. Ya, kan terserah, Kak. Ya. Saya tidak cerah. Nanti kan orang lebih jahat lagi ke omongan orang kalau saya sering-sering ganti anak kerja. Iya, Mei kuliah sambil kerja. Nanti orang berpikir kan, wih dia ganti-ganti terus anak kerja. Ya, tanpa orang tahu ceritanya bagaimana. Begitu kakakku. Nanti terpikir orang, oh saya mengganti anak kerja itu karena saya marah-marah, saya begini-begini. Orang tidak tahu jalan cerita saya mengganti anak kerja itu kenapa. Kan menurut orang ini juga agak sedikit berbahaya, Kak. Ya, tidak tahu kejadiannya tapi bisa membuat gosip, ya. Gosip orang nomor 1 tapi tidak tahu jalan cerita. Begitu, Kak. Begitu. Nanti kan kalau kita sering-sering ganti anak kerja, itu tuh kan dia jahat dan dia anak kerja. Kalau Lora, Mei dengan ini kecap manis, itu ketemu orang itu kawannya, mungkin ketemu kawannya saat melayani. Saya kasih tahu memang, Mei kamu kan kuliah nak. Apakah kamu tidak malu bekerja seperti ini? Takutnya teman kamu datang makan, teman kamu lihat kamu, begitu. Apakah kamu tidak malu? Mama malu buat apa? Ini pekerjaan yang positif. Begitu kakakku. Lora pun saya tanya, begitu, tidak malu kalau Lora kalau ada orang-orang di sekitar rumahmu datang beli dan kamu melayani itu, kamu tidak malu? Oh tidak mama, buat apa? Ya, Mei sudah kuliah sekarang. Dia ada lagi sibuk kuliah KKN tahun depan. Betul, Kak. Kalau umpamanya orang tidak suka dengan cara saya berbicara seperti ini, mungkin orang dia kasih malu dia pernah kerja. Oh tidak, Kak. Saya tidak pernah kasih malu dong. Justru saya berpikiran sangat positif, sangat real dalam kehidupan saya. Ya, karena apa kakakku? Kalau mereka tidak nyaman dan saya marah-marah terus, itu juga percuma. Jadi mending saya kasih tahu, kecuali saya tidak kasih tahu. Tapi namanya seorang guru kepada murid juga ya. Kalau muridnya itu dikasih tahu, tapi tidak ada perubahan, nama guru juga manusia Kita ini yang mengajarkan ini juga manusia, Kak. Kalau setiap hari dikasih tahu hal yang sama, tapi tidak satu pun yang mengindahkan di depan kepala, capek aku, Kak. Aku yang berdosa. Ya, capek aku, kakakku. Capek aku, Kak. Capek aku, Kak. Jadi nanti kita bos, kita yang mengajar ini yang disalahkan. Sama seperti orang tua yang kalau umpamanya anaknya nakal, guru marah, tidak mau menerima kesalahan. Karena dong merasa bahwa dong anak bebas kayak gitu, Kak. Yang salah itu kalau gaji mereka, pada saat mereka minta gaji, aku stopkan gajinya. Pada saat mereka mungkin saya tidak perhatikan mereka punya kebutuhan, itu yang salah, Kak. Tapi kalau selagi menegur saat mereka bekerja salah, itu kewajiban saya. Itu kewajiban saya, karena saya yang punya usaha, Kak. Begitu, bukan kakak dorang. Kalau kakak jadi saya, pasti kakak akan melakukan hal yang sama. Begitu, Kak. Karena usaha kita, kalau umpamanya kesalahan dibuat oleh anak kerja,
kita yang akan dikomplain oleh orang pembeli, bukan mereka. Begitu Kak. Jadi tidak boleh bilang, oh memalukan dong. Soalnya boleh malu. Mau kerja di mana saja kalau sistemnya model begitu tidak bisa diterima oleh bos yang lain. Begitu Kak. Kalau kena orang yang perfect, ya. Kalau kena orang yang perfect dalam bekerja, ya orang training dulu Kak. Begitu. Kalau sudah diajar-ajar baru lu tidak, orang kasih keluar. Jangankan dengan majikan Kak, dengan mama sendiri saja, mama kandung sendiri saja. Kalau tiap hari dia harus mengomel lu terus, dia sudah capek. Ya, mama itu kalau sudah capek kan man. Jangan dulu omong bekerja dengan orang Kak. Ya, katong omong katong di rumah saja di mama. Kalau katong omong dengan katong pun anak tiap hari hal yang sama, ya, karman. Kakak marah kok sonde dengan katong pun anak, marah Kak. Katong manusia itu hal wajar, ya. Bos itu manusia Kak, katong manusia. Itu basampung kue tuh. Ibu ada beli 6, jadi besok 22. Ibu tidak makan kue hari ini. Besok minum su. Ini itenya ibu nih, besok jadi ibu tidak jadi minum. Di sini wajib Kak, sarapan itu dengan kue dulu, minum kopi, minum teh mereka pagi. Terus sore mereka jajan lagi. Begitu. Mereka jajan lagi Kak. Jadi pagi dengan sore itu untuk mereka jajan itu harus ada Kak. Mereka snack pagi dan snack sore. Terus makannya makan siang di sini Kak. Kebutuhan mereka tidak mereka beli, mulai dari perlengkapan mandi dan lain-lainnya. Terus kalau ada rezeki mereka dapat bonus-bonus kayak gitu Kak. Ya, buat mereka jajan-jajan lah, beli apa yang mereka mau. Begitu. Pakaian Kak, kadang-kadang kalau umpamanya saya ada rezeki saya belikan pakaian kayak gitu-gitu Kak. Supaya mereka juga pakai dengan layak dan bersih toh. Gitu. Kayak perlengkapan mereka mereka itu saya belikan Kak, supaya uang mereka yang mereka terima itu ya walaupun sedikit tapi bisa mereka simpan gitu Kak. Makan minum kan sudah di sini. Ya, pulsa tidak perlu karena di sini ada wifi. Sendal pun sudah minum sudah nak, minum. Harus bersyukur kebutuhan ada dipenuhi. Salam dari malam Kak, saya cinta. Begitu keadaan mereka tiap minggu itu mereka jalan keluar untuk bertemu dengan keluarganya. Cuman nona yang ini kalau umpamanya nanti 1-2 hari mungkin dia tidak kerja lagi, supaya jangan bertanya ya. Begitu. Mungkin akan ku berhentikan karena ada sudah beberapa kesalahan yang sudah dia buat Kak. Jadi mungkin daripada saya marah-marah terus, mungkin saya akan berhentikan dia. Mungkin saya harus suruh dia pulang dan saya harus mengganti orang lain yang lebih tepatnya agak cekatan sedikit. Tidak, kalau Adel tinggal di luar sayang. Kalau Adel tinggal di luar, aku berhentikan Kak. Aku tidak mau nanti salah lagi kan, marah-marah lagi aku tidak mau Kak. Jadi nanti aku suruh pulang Kak. Iya. Nanti kan supaya nanti jangan bertanya, nanti orang bilang oh dia marah-marah begitu. Dia marah-marah sama anak kerjanya, makanya keluar anak kerjanya, dia maki-maki, kan orang tidak tahu ceritanya Kak. Mending aku kasih tahu kakak mereka toh begitu.
Karena mulut orang ini kan kita tidak tahu, Kak. Mulut orang kadang-kadang menganggap kita ini jahat, ya. Iya. Jadi akan kupulangkan. Yang Ike ini nanti akan kusuruh cari kerja di tempat yang baik lain saja. Jadi saya suruh dia pulang, Kak. Iya, betul kakakku. Iya, Kak, orang hanya lihat di luar saja, Kakak. Jadi kita yang jadi punya usaha, kita yang jadi bos, ini kita yang nanti disalahkan. Orang merasa bahwa mereka pandangan itu paling benar. Tapi dalam ruang lingkup kerja nih, Kak, seperti kakak-kakak dong yang ada di kantor, seperti kakak-kakak dong yang ada di sekolah, orang hanya bisa memarahi kita. Tapi orang sudah tahu ruang lingkup itu seperti apa. Begitu, kakakku. Jadi nanti Mama Ani dong malu kosong dia, tidak, Kak. Bukan saya niat untuk memalukan mereka. Mereka tidak punya kesalahan yang untuk saya terlalu apa. Ya. Ini apa tuh? Kucing, sayang. Sudah semana? Terong. Mama ambilin. Oh, terong. Betul sekali, ya. Karena usaha itu harus terus berjalan, Kak. Tapi kalau dia ini kemarin nasi kotak aja dia lupa taruh apa kayak sendok, kayak orang punya sambal, itu komplain, Kak. Itu komplain, Kak, orang. Kan komplainnya di saya. Itu padahal saya sudah suruh wanti-wanti perhatikan. Sudah sering, sudah beberapa hal yang dia lakukan salah tuh, Kak. Jadi beta suruh dia pulang, sang. Begitu, Kak. Jadi nanti kalau umpamanya orang bertanya, orang sudah tahu kenapa. Begitu. 3 saya. Begitu. Capeknya kita, Kak. Kita yang capek, kakakku. Ya. Karena mama sudah marah, mama sudah tegur ulang-ulang, koreksi ulang-ulang, tapi bikin salah terus kan kita nanti yang sakit. Kita yang sakit, sayangku. Dia bilang dia bekerja di warung itu sudah hampir di warung yang sudah 1 tahun lebih. Cuman jadi saya juga Adel yang mana? Bukan Adel. Adel tidak mungkin kupecat, ya. Biar dia cari kerja di tempat lain, Kak. Adel bagus, iya, cekatan dia. Kalau Adel cekatan, Kak. Minumnya di sini sambil ini. Bawa apanya? Minum kopi sambil menghayal nih. Kau minum semuanya kopi. Sambil tanganmu iris segala sesuatu, gitu. Jangan kau minum, kau menghayal. Minum, kau menghayal. Kapan selesai kerjanya? Makan tuh sambil kerja, biar cepat habis. Kenapa minum kopi itu sambil kerja? Jadi orang tuanya mama tinggal berapa? Bos memang selalu disalahin, dicerita orang luar. Biarin orang Bu Ani, iya, Kak.
Nggak peduli aku, Kak. Nggak peduli, Kak. Aku nggak peduli. Intinya sama aku harus yang bisa kerja aja. Aku orangnya susah, aku ini orangnya berprinsip, Kak, hidupku. Aku baik-baik, cuman kalau umpamanya hidupku itu harus berprinsip. Saya ini bukan apa ya, Kak, saya perhatikan, tapi semakin kurasa, semakin kumanja, ya, agak lain mereka kurasa. Jadi nanti si Ike ini nanti ku suruh pulang aja. Semakin melonjak ya. Ike baju kuning, iya, baju kuning. Nanti pas habis dia 1 bulan gitu, kalau sudah apa, suruh pulang sesuai tanggal yang dia masuk. Enak kerja di aku ini kan. Warung yang paling enak untuk dikerjai itu warungku, Kak, ya. Warung yang paling enak untuk kalian tempat bekerja adalah warungku. Kenapa? Durasi kerjanya itu yang cepat sekali. Bukan ya malam kalian tidak bisa tidur, potong-potong untuk besok pagi. Oh tidak, di warung saya tidak. Saya yang pergi belanja, ya, saya datang baru potong-potong kerja sama. Tidak pernah kalian kerja sendiri. Itu aku, ya. Warung yang paling cepat, ya, cepat selesai. Terus kakak bayangkan tiap hari, Kak, kalau dihitung tiap hari, tidak mungkin saya tidak kasih makan mereka dengan baik. Minum pagi mungkin, ya. Kalau ada rezekiku, ku kasihlah berkatku. Saya sudah bilang sama mereka, kalau ada berkat ibu di luar gajimu, ya, walaupun kecil gajimu, tidak terlalu banyak gajimu, kulihat dengan durasi waktumu, ya. Tapi tidak mungkin, Kak, saya itu kalau ada orderan, kalau ada, ya, saya ini apa namanya, tepungnya nggak ada ya, habis di apa sih? Nah, kalau aku terus sewaktu-waktu mereka mau minta gaji, walaupun baru kerja seminggu, 3 hari baru kerja, aku kasih uangnya, ya, gitu. Walaupun baru 3 hari mereka kerja, Kak, sudah minta uang, suku kasih. 5 hari sudah aku kasih, ya. Awal datang aku kasih tahu gajimu sekian, setuju? Begini cara kerjanya, setuju? Kalau tidak setuju, ya saya sini. Itu kepalanya yang tidak usah. Mana blender, Del? Mana blender ini? Sudah semua itu?
Sudah. Lombok besarnya mana ya? Habis lombok besar. Ada sini untuk bikin cumi. Saya di asrama Lasikode kakak. Saya di asrama Lasikode. Saya mau bikin cumi ya. Kerjanya beda di tempat lain, gampang full. Gampang kerjanya kakakku. Gampang kerjanya. Ini baru kurencanakan. Mereka ku ambilkan anting kak, anting di apa tuh di toko tuh anting mereka pakai memang, ya anting mereka pakai memang supaya nanti tiap bulan mereka bisa potong gaji 100 ribu kak, 200 ribu kak, begitu kak. Makan minum kan sudah ku tanggung supaya nanti kalau umpamanya mereka pulang pas Natal ini mereka sudah cantik-cantik, begitu. Mereka bisa pakai perhiasan kak. Walaupun baru 1 bulan mereka bekerja denganku, begitu. Sudah dulu kurencanakan itu kak. Aku bukan bos yang sangat-sangat jahat ya. Sampai itu kupikirkan kak. Saya dari 2019 sayang. 3 orang kak, anak kerja saya 3 orang. Dari 2019 sayang, tapi 2019 itu bukan jualan nasi langsung kak. Iya, terus mau gimana? Makanya lihat kalau orang kerja, biar jangan bingung. Kalau sampai Desember, kalau memang si Ike keluar nanti, mungkin belum butuh. Habis Desember, Januari, karena saya mau kerja sambal kak. Kalau saya kerja sambal kan butuh orang banyak. Kerja sambal kan bukan apa, kerja sambal kan bermacam-macam sambal tuh. Soalnya saya mau kerja sambal saya. Iya sayang. Lombok besar? Lombok besar mana Del? Di bawah. Potong itu ikan bagi 2. Saya sudah bilang itu sayur jangan dulu kau urus. Itu untuk kita makan pribadi. Sayur tuh urus untuk kita jualan dulu. Fokus untuk jualan. Jangan kau bikin aneh-aneh. Sudah kau bilang ulang-ulang dari tadi. Kerja lagi yang lain. Mau ini jualan sambal kak, sambal teri begitu, sambal bawang begitu kak. Saya mau jualan sambal supaya bisa kirim keluar kota kak. Sambal cumi gitu-gitu kak, sambal ikan cakalang gitu kak. Potong 2. Aku pasti beli, terima kasih kakak Icel. Kalau sudah jadi dulu sayangnya, karena botolnya baru saya pesan. Iya. Amin. Soalnya kan banyak yang bos saudara semua kepingin makan masakan saya, tapi tidak bisa kan, tidak bisa order begitu. Cuman karena saya pakai tungku kayu bakar dan bisa untuk proses bikin sambal kan, terus saya kepingin sekali bikin sambal ikan asap. Nanti ikannya itu kan kita sale dulu sendiri atau kita asap dulu sendiri. Itu bahan bakunya kita beli ikannya, baru kita olah sendiri kakakku. Jadi bisa untuk bos saudara yang mencintai masakanku tapi tidak bisa begitu. Gitu. Kayak bumbu gado-gado, bumbu pecel begitu yang kering-kering yang bisa vakum-vakum tuh, nanti saya mau jual itu kak. Mama ini belanja sendiri. Iya sayang, biasanya belanja sendiri biasanya dengan bapak. Mau? Iya sayang. Jadi kan bisa kalau umpamanya bos saudara semua
yang mau kepingin masak itu, tapi jangan marah, masaknya ditunggu ya. Mama suka batik ya. Iya kakak suka batik. Ini ada daster sayang. Ini mama bikin ini lombok apa? Mau bikin cumi sayang, cumi tinta hitam. Di mana? Ya kalau sudah jadi dulu sayang ya. Karena kerja untuk mau open PO begitu kak, kita harus produksi agak lumayan, kayak 100 botol begitu atau 50 botol duluan lah. Tapi variannya itu harus berbeda-beda. Biar nanti orang yang pesan itu kak tidak capek diongkir. Begitu, tidak capek diongkir. Mungkin dia mau bumbu pecel, dia mau mulai sekalian dengan sambal begitu. Cumi juga mama yang kering, iya sambal cumi sayang. Kalau bikin sambal itu ya memang tidak boleh pakai tomat ya sayangku, tidak boleh pakai tomat karena dan cabenya itu harus fresh ya. Cabenya itu dibeli harus fresh, tidak boleh disimpan di dalam kulkas. Datang dari pasar, cuci bersih, langsung digiling di blender, tidak boleh masuk kulkas kalau untuk sambal ya. Kalau lombok untuk sambal atau cabai untuk sambal, tidak boleh habis blender kasih masuk di kulkas. Ya, itu kak. Tidak boleh kak. Karena nanti suhu ruang kulkas akan bikin itu cabai itu berair. Kalau cabai sudah berair, tidak bagus bikin sambal. Tidak bisa, tidak enak. Jadi, ya memang kau harus capek. Kak. Tangkai kenapa tidak dipotong pendek? Potonglah sayang. Dikeluarkan bijinya dulu. Dicuci bersih. Dipotong tangkainya begini baru. Memang kau harus capek sayang. Ya, harus capek kau. Tapi memang begitu cara bikin sambal yang bagus. Kenapa nggak jualan pagi? Tidak bisa jual pagi sayang. Karena kalau jual pagi nih kan cabai nih dibuka nih isinya. Nah kan tadi sudah cuci, tapi tangkainya kita lepas, isinya kita buang. Hari ini ada ayam. Apa nih? Itu mau bikin ikan kuah lagi kalian? Atau mau bikin apa? Kalau kalian mau masak, simpan di kulkas. Adel nanti bawa pulang, Del. Oh, kalau pasar Beringharjo itu tempat saya pergi beli. Bawangnya juga, Kak. Bawangnya harus fresh. Bawang putihnya juga harus fresh. Biar kalian menciptakan sambal yang sangat luar biasa tuh harus fresh semua saya. Kalau tidak fresh tidak bisa. Tidak enak nanti. Tidak, sudah biasa sayang. Lebih panas mulut tetangga nih yang tidak suka dengan kita daripada lombok. Kalau ini sebiasa nih. Betul kosong deh. Kalau ini masuk biasa ini. Makanan hari-hari kami penjual nasi ini lombok dong. Bersih toh. Kak Cakur bangga. Iya sayang. Ini kata Lisa, sebenarnya saya ini tidak koleksi kak. Cuman kan semua putri, anak saya putri semua kan, nona semua kan anak saya. Jadi tahu sendiri kalau ada nona, anak nona sayang. Semua mau dibeli pernak-pernik itu, termasuk bando. Begitu kak. Cuman kadang
Ini katanya ini bando untuk skincarean. Ini untuk bando skincarean katanya ini kak. Jadi kalau pas mereka skincarean pakainya bando kayak gini supaya rambut itu jangan turun. Katanya anak nona sekarang zaman now gitu. Begitu. Untuk maskeran muka, untuk apa pakai apa dia punya nama skincare gitu. Katanya begitu sayang. Jadi ikutilah saja mereka punya masa. Kami dulu tuh ikat dengan ini apa nih? Kami pu rambut loh. Ikat dengan apa dia punya nama nih? Apa? Kain lap juga baik. Taruh di kepala pakai kain lap. Zaman sekarang ada semua nih. Ada semua. Kami dulu ikat nih pergi sekolah nih. Tas tidak ada, kami taruh dalam plastik. Atau tidak karung tuh, karung sak terigu tuh, biasanya jahit, mam tua dong jahit, begitu. Goreng ini apa dulu? Adel goreng dengan ini apa dulu nak? Ikan ini goreng tambah Adel. Salam ibu, salam dari Batam. Halo kak. Enggak jualan mama, ini ada kerjaan nih sayang. Mau jual sebentar. Enggak jualan dari pagi, tidak bisa kak. Aku tidak bisa bangun jam 3 subuh lalu aku kerja jam 3 subuh. Untuk jualan pagi tidak bisa. Lama-lama anak kerja dengan saya opname. Kasihan mereka. Ini. Angus ya. Pilih goreng kak Ririn, jangan suruh-suruh dah. Katong ada sibuk kerja kak. Kalau kakak mau kakak datang sendiri di sini. Bila perlu kakak bantu saya goreng juga. Nanti akunku kena ban lagi, kena asap lah, kena inilah. TikTokku ini kak sebagai hiburan, ini ajang untuk aku menjual kak. Ya. Kalau seandainya aku kena ban lagi, susah kak. Susah buat diriku. Aku tidak bisa live sambil jualan. Karena masih terlalu banyak orang yang menunggu liveku sambil jualan, kak. Jadi hati-hati aja aku menjaga akunku ini, kak. Ini. Apa namanya? Cuci dulu. Ambilin air di sini sedikit. Jadi jarang aku bisa sepil masakanku sekarang. Kakak Regal, thank you kak. Air. Menu apa? Halo mama. Hari ini menunya ada ayam, ada ikan, ada cumi. Ada ayam, ada ikan, ada cumi sayang. Bagi yang mau datang silakan sayang. Jualnya di Kupang kak. Kupang NTT.
Betul Mang. Iya, akunnya ini buat jualan saya. Apalagi nanti kan hari Jumat ini ada orang yang berbagi, Kak. Nanti kita tidak ditahu sama orang yang mau berbagi itu. Orang yang berbagi itu kan dari luar kota, Kak. Begitu. Sorry. Orang yang berbagi itu dari luar kota. Nanti kan mereka tidak ada konfirmasi karena akun saya kena ban begitu, atau saya tidak live. Mereka tidak tahu kalau saya jualan, Kak. Begitu. Love you Mama ya saya. Bagi saudara yang sudah DM saya mau ini mau berbagi silakan ya, jangan PHP ya sayang. Kalau kalian serius, saya sudah berapa kali Kak di PHP orang gara-gara berbagi ini. Waktu itu dia minta 50 bungkus nasi Kak, saya masak banyak-banyak, tidak jadi mereka ambil. Karena menurut saya tidak mungkin mereka mau PHP tuh kalau mereka sudah berjanji untuk Jumat berbagi. Ternyata PHP aku Kak. Tapi aku tidak sepil sih namanya. Kasihan, nanti pikirnya saya memalukan mereka. Tapi saya berpikir positif bahwa itu bukan saya punya rezeki Kak. Begitu. Saya tuh selalu berpikiran positif kepada orang Kak. Ini yang karena saya merasa bahwa tidak mungkin dia membohongi saya karena dia juga niat baik untuk berbagi toh, begitu. Jadi menurut saya kalau orang yang niat berbagi itu dia tidak mungkin mau tipu-tipu beta, begitu Kak. Karena kan dia sudah niat tulus nih untuk berbagi. Tapi puji Tuhan, ada lagi orang baik yang Tuhan kirimkan. Sudah saya tanya kayak sayang, sudah Mama bukan lupa, Mama sudah konfirmasikan apakah jadi hari ini berbaginya, apakah ini hari ini jadi berbagi atau tidak. Mama sudah tanya kembali Kak, tapi tidak ada konfirmasi sampai dengan saya sudah sudah bertanya. Tapi ya namanya, tapi ada saja sih rezeki dari Tuhan. Tapi saya tidak pernah sepil sayang orangnya siapa begitu, tidak. Karena buat saya mungkin belum rezeki saya juga. Cuman kalau memang di saya, syukur-syukur di saya masih ada orang yang ya. Mama berbagi ada minimal. Kenapa berbagi harus ada minimal sayang? Ada yang berbagi 50.000 juga ada, 45.000 juga ada. Kenapa kita harus menargetkan orang berbagi sayang? Tidak boleh. Seikhlas dari hati sayang. Tidak boleh, berbagi itu harus ikhlas dari apa yang kau miliki ya. Ya. Tidak boleh kau umpamanya mau menunjukkan kau punya diri, wow. Terus menunjukkan kau punya uang banyak Kak. Boleh kalau kau punya penghasilan banyak. Tapi jangan karena gengsi kau mau berbagi banyak-banyak lalu kau tidak ada uang. Buat apa nak? Ikhlas. Tidak boleh ya. Mama Ani tidak ajarkan begitu. Ya. Sedikit tapi tepat daripada orang yang suruh banyak-banyak lalu tidak jadi. Itu kan tidak bagus. Sedikit tapi pasti oke. Daripada ada yang bilang 50 Mama Ani. Begini Mama Ani. Tidak jadi. Saya rasa saya lebih suka dengan orang-orang yang berbagi sedikit tapi memang dia betul-betul luar biasa. Mama suami yang perhitungan dengan istri gimana dan semua uang dianggap dipegang. Itu suami kelainan. Suami ada gangguan jiwa. Tidak sekalian saja suruh dia melahirkan anak dan menyusui anak. Hah? Suami kelainan. Tidak sekalian suruh dia pakai dengan BH atau daster tiap hari. Ya, aku di posisi itu ganti laki.
Saya biar muka jelek nih. Pak Tahur tidak pernah pegang ATM. Betul, saya punya muka begini kak. Ya, memang kak, saya punya muka begini. Tapi sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada itu. Ya, tidak ada itu. Pak Tahur pegang-pegang uang. Jadi lu mau ambil saya sebagai apa? Patung dan pajangan? Lu gila bang kak. Kau pergi cari uang. Kalau dia tidak kasih kau uang, buktikan kalau kau bisa cari uang. Mandiri sayang. Ini salah satu alasan kenapa perempuan harus mandiri. Ya, seperti ini. Kejadian-kejadian ini nih sebagai pembelajaran hidup. Jangan itu pembelajaran itu. Makanya kau harus mandiri dan bisa cari uang sendiri itu tuh. Ya, harus begitu. Karena ini kasus-kasus begini kan banyak. Punya suami lalu tidak kasih uang, begini kasusnya banyak juga. Ini yang harus perlu kita hati-hati. Makanya kenapa kita juga harus bisa sendiri cari uang. Nah ini ayam gak mau goreng. Goreng. Betulnya pekerjaan ini lebih berat. Setiap kali aku bahas dia malah lebih marah dan aku nggak boleh kerja karena urus anak 3 orang. Oh, laki-laki hola. Enak saja kau hanya mau cetak anak, terus kau tidak kasih saya uang. Syukur jadi kau laki. Jangan jadi sapu laki. Saya punya anak nona 3 kak. Nanti kalau Karlin mau nikah, saya tanya hal itu yang akan saya tanya. Ya, hal yang paling pertama saya tanya adalah kamu setelah menikah tinggal dengan siapa dulu? Ya, karena pengalaman hidupku mengajarkan aku kak. Tinggal dengan siapa kau? Kalau boleh, kalau kau tinggal sendiri, boleh menikah. Tapi kalau tinggal dengan mertua, nebeng dengan mertua, jangan nikahkan anakku dulu. Tidak mau aku. Saya membesarkan anakku bukan untuk tekanan batin dari kau dan kau mama. Tidak. Saya tidak tanya belis kau berapa, kau mampu belis apa anak berapa, tidak. Itu tidak. Ya, karena saya punya harga diri sebagai seorang mama. Begitu. Hal yang paling pertama saya akan tanyakanlah kesiapan mentalmu untuk menjadi suami anak saya. Siapa juga yang mau sama anak kamu? Oh, belum tentu kak. Mereka belum besar-besar. Iya, harus tanya saya. Tidak boleh tidak. Tidak perlu kak. Karlin tidak perlu. Jangan sampai bimbang ini juga hanya mau kondo. Ya, jangan sampai ini bimbang juga hanya mau kondo. Begitu. Tidak mampu dia. Kalau umpamanya ikut dengan seleraku, tidak mampu dia kak. Begitu. Laki-laki kalau hanya modal mau kondo, ya tidak mungkin mau dengan anak saya. Begitu. Karena itu memang bukan saya punya selera. Begitu. Makasih sayang. Semua ibu-ibu yang punya anak nona pasti akan setuju dengan saya punya omongan. Karena saya tidak mau omong belis itu baru sebentar om yang duduk. Ya, apa yang duduk? Padahal dong sana kasih besar kita punya anak. Saya tidak mau ada yang non duduk sapu anak nikah. Saya yang akan duduk sendiri dan sapu laki. Saya akan bilang sama calon suaminya, ya. Nah, sudah berapa uangmu untuk menikah dengan Fla, mungkin dengan Karlin, mungkin pekerjaanmu apa sayang? Sudah berapa? Akan ku bilang juga sama Karlin, dengan Fla, dengan Nesa, kau sudah mau menikah, kasih tahu sama suamimu, calon suamimu, kamu juga harus bantu calon suamimu itu, ya.
kasih tahu sama calon suamimu itu, nah berapa uangmu, harus saling terbuka, berapa uang nominalnya. Begitu. Kita sebagai orang tua juga harus terbuka kepada anak. Jangan hanya mau saja dari pihak laki-laki semua yang urus. Saya tidak mau begitu. Saya akan bilang dari Fla, kau menikah kau juga harus siap diri. Bukan laki-laki semua yang urus. Tidak ada. Ya. Orang juga capek urus dia punya anak Fla. Kalau kau mau menikah besok-besok, siapkan tabungan untuk kau menikah. Begitu. Jangan semua laki-laki semua kasihan. Jangan semua laki-laki. Supaya apa? Besok-besok kau disayang sama mertuamu. Mama bisa jadi besan yang baik untuk mertuamu. Nanti kutanya sama besanku, berapa uang anakmu? Ya, kita sesuaikan adat aja. Kalau adat menuntut air susu, berapa air susu yang kau mau kasih aku? Begitu. Begitu. Terbukaan dalam pernikahan itu tuh harus penting dua belah pihak. Terus nanti ku bilang sama besanku, kalau umpamanya besanku bilang weson dia, biar dia Fla tinggal dengan saya dengan ini nong, biar saya tinggal dengan sonde mama Fla, biar Fla tinggal dengan saya akan bilang sama besan saya, jangan sayang, sekarang katong masih baik-baik, katong sen tahu nanti Fla salah omong apa, salah kerja apa, lu akan emosi dengan sapu anak. Mending mereka dua nikah sendiri, tinggal sendiri-sendiri. Begitu. Sekarang katong masih baik-baik, menjaga kemungkinan untuk tidak baik, biar dong sendiri-sendiri, biar dong lebih mandiri. Begitu. Katong ngomong baik-baik sah, ya. Kalau beta ngomong begitu, saya terus terang. Beta kan mau terus terang begitu, Pak. Kenapa? Oh, bye-bye dengan mama mantu, anak mantunya kita. Kalau mau menikah, mereka kan juga punya menikah itu kan punya prospek ke depan, ya. Menikah itu kan punya prospek ke depan. Jadi saat laki-laki itu sudah sangat mau dengan anak kita, panggil, ya, mamanya. Biasanya itu urusan mama dulu, ya. Agak lain kulihat, harus lain Kak. Tidak boleh sama dengan orang. Jadi umpamanya mau menikah nih, nanti mama dari pihak perempuan dengan mama dari pihak laki-laki datang bertemu dulu, ya, datang bertemu. Komunikasikan konsep nikahnya seperti apa. Konsep nikahnya seperti apa. Jadi, oh mama saya mau seperti ini. Jadi sebentar pada saat nanti pertemuan keluarga sudah ada kesepakatan dari dua belah pihak. Mulai dari tempat acara, jangan libatkan anak sendiri. Begitu, kita harus melibatkan kita punya diri. Jadi umpamanya anak kita mau pernikahan seperti apa, sampaikan kepada besan kita. Seperti itu. Jadi budgetnya berapa, kita harus tanya dulu. Jadi kita jadi sebagai orang tua juga mempersiapkan kita punya anak. Jangan laki-laki semua yang mempersiapkan, jangan. Karena momen pernikahan itu untuk mereka berdua dulu yang harus mempersiapkan dari budget, dari dana, dan kita sebagai orang tua mendukung itu. Kalau semua laki-laki nanti mumet. Kebanyakan rasa marah kepada besan kita itu marahnya kepada kita Kak, karena kita dari pihak perempuan banyak menuntut. Begitu. Nanti terkesan kita yang banyak menuntut. Begitu. Kalau kau umpamanya mau pernikahan gaun pengantin bagus, itu kau juga harus siapkan diri. Begitu Kak. Saya akan mematahkan tradisi-tradisi yang kayak istilahnya tradisi adat harus ya. Tidak boleh kita lewati tradisi adat. Tidak bisa kita patahkan tradisi adat. Tapi pernikahan modern ini yang memberatkan pihak laki-laki itu saya tidak akan mau. Ya, kalau tradisi adat memang harus ada adatnya karena kita hidup sesuai adat dan tradisi, ya. Tapi ini pernikahan modern yang membutuhkan biaya di hotel, begitu konsep pernikahannya model apa, itu harus kita sama-sama omong dengan pihak perempuan dan pihak laki-laki. Jangan selalu memberatkan pihak laki-laki, karena pernikahan ini adalah pernikahan bersama. Begitu. Punya mertua kayak mama pasti senang sekali, selain jadi mertua bisa menjadi teman enak, komunikasi sayang harus.
penting itu kan. Prospek hidup ke depan itu harus direncanakan. Kusuruh Fla kerja, nanti dapat suami yang mapan, tapi kamu mempunyai pernikahan yang bagus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, begitu Pak. Kasih tahu wejangan, ya, wejangan kepada kita punya anak, wejangan kepada kita punya anak laki-laki, itu penting Kak. Ya, pernikahan bukan bisa diulang-ulang ya. Pernikahan itu adalah ikatan suci, jadi tidak sembarang begitu. Apa sayang? Sayang sudah? Mana dia punya ini apa Nona? Apa yang ku ingin buat? Terasi. Ibadah sebelum umur hidup sayangku, walaupun di dalamnya tuh penuh cekcokan, ya, asam garam. Aduh Tuhan Yesus. Kalau belum siap, saya ngomong dengan Nifla, Nona, kalau belum siap diri menikah jangan coba-coba, ya. Bukan karena aku cinta padamu, aku I love you kau. Ya, jangan sayang. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan ini HP nikah. Kemarin Kak saya jemput Fla Kak. Ya, saya jemput Fla, lewati ada anak-anak nyongdong duduk-duduk. Saya lewat Kak dong bilang begini, halo sayang Fla. Saya kasih standar sapu motor, saya kasih berhenti. Itu nyong 2 orang lari duluan, 4 orang masih tinggal. Ya, 4 orang masih tinggal. Saya langsung bilang, siapa yang sayang Fla? Halo sayang Fla. Siapa tadi yang ngomong begitu? Dong tunduk, 4 orang tuh tunduk. Lu yang ngomong. Lu yang ngomong. 1 orang, lu yang ngomong. Beta tanta. Ya sudah, Fla di sana bilang gini, aduh bepo mama. Beta langsung omong dengan itu anak laki-laki. Saya kasih tahu kau ya, ini saya depo mama yang antar, saya depo mama yang jemput. Kau sudah siap kerbau untuk kau panggil Fla sayang? Kau sekolah di mana? Saya baru SMA tante, masih sangat jauh sayang. Ya, masih sangat jauh kalau kau mau panggil Fla sayang, Fla cinta. Ya, saya kasih tahu kau, ini sayang beranak dia, makanya saya kasih tahu kau masih sangat jauh. Kalau lu masih duduk-duduk begini, masih isap-isap rokok di pinggir jalan begini, dan uang rokoknya kau masih minta di kop mama, jangan Fla cinta, Fla sayang. Ini pertama dan yang terakhir kau saya lewat sini dan kau panggil Fla sayang. Ya, kedua kali Fla sayang, beta ru'i lu dari lupu rambut dan beta bawa lu ke lup mama. Ya, begitu. Saya kasih tahu kau dia nih. Woi, yang 2 orang lari tabiri-biri Kak. Ya tante ya. Saya tinggal di asrama Lesi Kode. Ya, saya ada jual nasi di situ. Kalau memang tidak puas kau dengan saya, kau cari saya sayang ya. Nah. Saya langsung ngomong begitu. Dan langsung muka turun. Hati-hati mama, takutnya Fla dibilang, oh tidak. Saya sudah bilang, saya sudah ajarkan Fla Karin dengan Nesa untuk tidak. Kalau orang bully, kau bully balik dia. Kau tidak mampu membuli dia kembali, kau ajak mama untuk bully dia. Intinya dia duluan bully kau, kau jangan duluan bully dia. Kau bawa saya. Tampar kau tampar balik dia. Dia lempar kau dengan batu, kau ambil batu karang, kau titi dia pun kepala. Itu saya ajar memang. Karena nanti baru kotong urus. Intinya dia duluan, bukan kau. Ya, intinya dia duluan. Kalau saya ajar Nesa, dia pukul lu di pipi, kau pukul dia di depan testa. Kau pukul dia sayang, kau pukul. Naik 1 jengkal dari tempat sasaran. Bukan mama, kalau laki-laki kan lebih bahaya. Makanya kami tidak biasa.
Kami tidak biasa anak diantar jemput, ada pergi sendiri, itu tidak biasa. Kami sesibuk apapun saya dengan Pak Takur, antar jemput anak itu penting. Ya, saya tidak pernah suruh anak saya jalan kaki, naik ojek mungkin, tapi ojek itu terpercaya. Ojek langganan sejak dari mereka kecil, oke. Itu sesekali, tapi HP itu standby, Flah, HP standby. Sudah sampai atau belum saya standby di sekolah. Ibu Flah sudah sampai kah? Karlin sudah sampai kah? Saya telepon ibu wali kelasnya. Itu kah? Naik Grab saja titiknya di mana dulu? Saya tidak pernah anak saya itu saya biarkan sendiri. Mungkin bisa dihitung dengan jari selama mereka sekolah mereka naik itu. Naik ini ojek, naik itu. Selagi saya dengan Pak Takur bisa jemput, bisa antar jemput, tidak akan pernah saya lepaskan. Ya, tidak akan pernah saya lepaskan karena momen bersama anak itu penting. Begitu. Mama, kalau besok suami anak mama minta anak-anak mama nggak boleh kerja, gimana ma? Oh, ini pertanyaan bagus. Tapi kutanyakan pada suaminya. Sebelum menikah pun akan kutanyakan pada suaminya, apakah kamu mau Nesa terus bekerja atau berhenti? Kalau umpamanya ekonomi kamu bagus, ya, ekonomi kamu bagus dan mapan, silahkan memberhentikan anak saya dan mengurus fokus menjadi seorang ibu rumah tangga. Tapi apabila finansial atau ekonomi kamu tidak bisa dan harus dibantu oleh istri, silahkan pekerjakan anak saya. Karena saya melahirkan dia untuk juga produktif untuk keluarganya. Seperti itu. Tapi apabila Flah Karlin dengan Nesa mempunyai keterampilan yang bisa dia usahakan di rumah dia,